energi yang diberikan dengan kerja yang dilakukan itu adalah energi internal pada sistem itu. Contoh, kita panaskan air. Ya, taruh misalnya di kompor, kita panaskan air, kita tutup penutupnya. Itu artinya kita berikan sejumlah energi, kalor, ya kan? Sejumlah energi. Nah, kalau airnya nanti mendidih, maka penutupnya itu panci akan terangkat ke atas. Itu artinya ada usaha, ada kerja yang dilakukan. Sistemnya ini adalah panci beserta airnya. Jadi begitu diberikan kalor, dipakai untuk menaikkan internalnya, ya, dipakai untuk menaikkan energi internalnya. Kalau energi internalnya itu sudah melampaui untuk bisa bekerja, maka terjadi kerja oleh sistem itu, yaitu penutupnya akan terangkat ke atas. Itu menunjukkan bahwa sistem melakukan kerja. Nah, selisih antara energi yang diberikan dengan energi kerja, usaha yang dilakukan, itu disebut energi internal. Nah, filosofi ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dipakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menggemukkan sapi. Ya, untuk menggemukkan sapi, maka peternak itu membuat kandang tidak terlalu luas. Nah, artinya masukkan sapi di situ, kemudian diberi rumput, makanan terus, itu kan energi. Nah, tetapi energi yang diberikan dalam bentuk kalor itu tidak dipakai bekerja pada sapi hewan itu. Maka energi internalnya bertambah besar karena W-nya kecil. Hanya dipakai untuk tidur, bangun, berdiri, duduk, begitu aja. Sehingga energi internalnya digunakan untuk membesarkan badannya. Itu. Tetapi kalau sapi atau kerbau itu dipakai untuk bekerja di sawah, maka tentu beda pertumbuhannya dengan khusus kerbau atau sapi yang untuk penggemukan, ya kan? Nah, seperti itu, jadi beda. Jadi ada memang sapi dibuat begitu untuk persiapan kurban. Jadi itu hanya kalor diberikan, tetapi W-nya diperkecil sehingga energi internalnya semakin besar. Nah, itu. Nah, kalau misalnya energi internalnya mau diperkecil, maka kalor yang diberikan dikurangi. Tetapi W-nya, work, kerjanya itu diperbesar. Sehingga Q dikurang W menjadi energi internalnya minus. Berarti energi pada sistemnya berkurang. Nah, itu filosofinya dipakai untuk rumus diet seperti itu. Tapi ingat, Q harus tetap ada, karena kalau Q tidak ada, bisa mati kelaparan walaupun gemuk. Ya, nah, jadi seperti itu. Tapi Q-nya tidak boleh nol, tapi dikurangi. Tetapi W-nya diperbesar. Nah, itu filosofi dipakai di dalam dunia real. Nah, setelah hukum pertama termodinamika ini diperkenalkan, ilmuwan menemukan hukum dasar. Hukum dasar yaitu jika benda A didekatkan dengan benda B sehingga suhunya antara benda A dengan benda B seimbang. Dan jika benda B didekatkan dengan benda C, lambat laun suhu antara benda B dengan benda C juga seimbang.
Dengan sendirinya kalau terjadi keseimbangan seperti itu, maka benda A yang tidak bersentuhan dengan benda C juga ikut seimbang. Paham maksudnya kan? Jadi jika benda A disentuhkan dengan benda B, lambat laun suhu keduanya sama, kemudian benda B disentuhkan dengan benda C, lambat laun keduanya sama suhunya, maka benda A dengan benda C otomatis suhunya sama. Nah, hukum ini lebih dasar dari hukum satu. Nah, karena lebih dasar, tidak boleh kita katakan hukum kedua. Karena hukum selanjutnya itu harus lebih tinggi. Karena tidak bisa, karena hukum ke-1 sudah diperkenalkan, tidak mungkin kita umumkan, halo, hukum K1 dulu itu dibatalkan, ini ada yang satu, yang dulunya satu menjadi 2 ndak. Maka yang baru ini diberi posisi di depannya 1, yaitu hukum ke-0. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi hukum ke-0 itu karena belakangan ditemukan setelah hukum ke-1. Cuma itu dia aja ya. Kalau hukum Newton 1, 2, 3 memang berurut. Tapi kalau hukum termodinamika ini satunya dulu baru 0. Gitu. Adapun hukum kedua termodinamika itu dikatakan bahwa ada 2 pernyataan bahwa sebuah benda atau energi itu mengalir dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin. Gitu. Jadi transfer energi dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Walaupun jumlahnya sedikit. Ya. Misalnya 1 gelas air panas. Ya. Kemudian dicampurkan dengan 1 ember air dingin. Nah, 1 ember air dingin kan lebih banyak masanya daripada 1 gelas air panas. Tetapi energi itu mengalir dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Jadi panas mengalir dari air yang 1 gelas tadi panas ke air yang 1 ember tapi dingin. Itu hukum kedua. Ataukah kita balik? Bahwa tidak ada transfer panas dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Sama aja kan kalimatnya? Artinya sama aja. Ya, sama aja. Tapi 2 ilmuwan ngomong di tempat yang berbeda. Nah, begitu. 2 ilmuwan ngomong di tempat yang berbeda, sama aja pernyataannya. Satunya mengatakan transfer energi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ilmuwan lain di tempat yang lain mengatakan bahwa tidak ada energi yang bisa ditransfer dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Sama aja ya, kalimatnya beda, tapi maksudnya sama. Itu hukum kedua. Nah, adapun hukum ketiga termodinamika, dikatakan di situ bahwa sebuah penelitian yang dilakukan secara berhingga itu tidak akan pernah sampai ke 0 mutlak. Nah, jadi kita akan tidak pernah sampai mengukur suhu 0 Kelvin, tidak pernah. Itu hukum ketiga termodinamika. Adapun rumus-rumus lain itu adalah aplikasi. Ya, apa aplikasinya hukum ke-0? Aplikasi hukum ke-0 itu termometer. Kita lihat termometer. Ada? Nah, belum. Ya.
Ya. Eh, Mat, Ahmad, how many? Oke. Contoh aplikasi hukum Knoll, termometer termometer yang biasa di lab. Termometer apa itu? Air raksa, ya kan? Yang dari kaca. Nah, yang dari kaca kan ada yang warnanya perak. Ada juga termometer yang warnanya merah isinya. Itu alkohol itu, ya. Alkohol isinya. Nah, itu termometer. Kemudian di bagian bawahnya ada tabung. Tempat penampungnya yang dilapisi oleh kaca yang sangat tipis. Kaca yang sangat tipis. Nah, kemudian di situ ada raksa atau alkohol yang diberi warna. Nah, kalau kita memasukkan termometer itu ke suatu benda, misalnya zat cair, maka yang mengalami kesetimbangan dulu adalah zat cair dengan gelas kacanya itu. Kaca termometer itu. Nah, dia mengalami keseimbangan. Setelah itu kaca dengan cairan di dalam termometer itu juga mengalami keseimbangan. Karena air dengan kaca seimbang, kaca dengan isi termometer itu juga seimbang, maka di sini dikatakan suhu cair, suhu cairan dengan suhu cairan termometer itu sama. Nah, itu di situ berlaku hukum Knoll termodinamika. Ya, itu. Jadi kalau makin panas, tentu penunjukan suhunya naik. Baik termometer yang campuran alkohol maupun termometer raksa, ya, hidrogerium. Nah, itu seperti itu. Penerapan hukum Knoll termodinamika. Adapun penerapan hukum ke-1 yaitu pada mesin, ya. Pada mesin diberikan panas, kemudian dia bekerja, kemudian selisihnya dipakai untuk meningkatkan energi internalnya. Cirinya kalau meningkat itu panas. Nah, di sini sistem tidak mesti delta U-nya harus dimanfaatkan, tidak. Mesin mobil, mesin motor. Kita lihat mesin motor, itu biasanya di luar mesin motor itu ada lembaran-lembaran, ya kan? Ada lembaran-lembaran tipis itu yang lengket di mesin itu sengaja supaya permukaannya luas. Untuk apa supaya permukaannya luas? Supaya suhunya jangan tinggi, supaya dia tetap rendah. Jadi dia cepat menguap, mendingin. Nah, itu fungsi daun-daun yang ada, lembaran-lembaran tipis yang ada pada motor. Sehingga salah kalau ada orang pagi-pagi memanaskan motornya, memanaskan mobilnya, itu salah. Karena mesin itu memang tidak diperlukan untuk menaikkan delta U-nya, tidak perlu. Kita panaskan itu, yang kita inginkan itu pada mesin, yang penting olinya di dalam itu sudah merata. Jadi kalau sudah dibunyikan,
Nah, sudah dibunyikan 1 menit, ya itu artinya olinya di dalam sudah merata, tidak ada lagi gesekan antara logam dengan logam, tetapi olinya sudah menyebar kemana-mana karena selama didiamkan dia turun, begitu dibunyikan berputar lagi di dalam sehingga menyebar, dengan akibatnya tidak ada gesekan, sudah jalan mobil. Artinya energi yang diolah dari bensin semua dipakai untuk menggerakkan mobil. Jadi bukan untuk memanaskan mesin mobil, bukan. Paling bagus itu kalau ada memang mobil mesinnya ya tidak panas, dingin aja, sehingga energi yang diberikan semua dipakai untuk menjalankan mobil. Ya. Tetapi ada memang ada mesin-mesin yang harus dipanaskan dulu. Tapi bukan mesin mobil, bukan mesin motor. Mesin-mesin apa itu? Mesin-mesin yang biasanya ada di laboratorium, ada di pabrik-pabrik, karena nanti dia bekerja pada suhu tertentu. Nah, itu ada juga begitu. Nanti dia bekerja normal, dia bisa mengolah data kalau pada suhu tertentu, panasnya tertentu, baru panas dengan suhu beda ya. Panas itu ada energi. Nah, pada energi atau suhu tertentu, baru dia bisa bekerja. Itu memang ada. Tapi kalau mesin, enggak. Misalnya mesin mobil, mesin motor, tidak. Tidak perlu dipanaskan sampai 15 menit. Enggak. Habis saja bensin itu. Mana lagi baru-baru naik harga bensin kan. Jadi begitu bunyi ya jalan aja gitu. Itu paling bagus itu. Tapi jangan juga belum dibunyikan habis bermalam 1-2 malam langsung dijalankan. Jangan, karena olinya belum menyebar rata, tapi kita paksa pistonnya di dalam itu bergesek, roda-roda di dalam mesin itu bergesek tanpa oli, maka terjadi gesekan, bisa logam-logamnya di dalam itu makin tipis. Itu biasanya diganti. Itu namanya turun mesin, berarti ada yang diganti di dalam. Itulah perlunya dalam jarak-jarak tertentu dikatakan ganti oli. Karena haus di dalam situ akibat gesekan panas, olinya waktu awal masuk agak jernih, begitu setelah sekian kilometer menjadi hitam, tidak kental lagi. Karena akibat itu tidak kental itu ya karena panas, tapi hitam itu ya karena ya bekerja terus akibat gesekan. Ada memang pada kilometer tertentu. Dan jenis-jenis oli memang juga ada yang bagus. Ya, seperti itu. Yang dihindari adalah oli bekas yang didaur ulang. Nah, kalau oli bekas didaur ulang hanya menampakkan jernih padahal tidak. Nah, kontennya sama. Sama dengan minyak apa ya? Minyak goreng yang didaur ulang. Minyak goreng yang didaur ulang itu biasanya di pasar. Di pasar itu yang dijual langsung dari kaleng, kelihatan jernih tetapi agak kehitam-hitaman itu sebenarnya ya. Anda sendiri melihatnya beda kalau langsung dari pabrik. Itu memang jernihnya beda. Itu hindari itu, murah itu memang karena didaur ulang, murah, tapi hindari karena kalau Anda beli itu, Anda misalnya goreng ikan putih, begitu matang sudah berubah menjadi setengah Afrika gitu. Ya, karena dasarnya memang minyak daur ulang. Saya tidak tahu namanya apa minyak jelantah ya, bukan. Minyak apa namanya itu yang di pasar yang seperti daur ulang itu. Ya, seperti itu ya. Ya, hindari. Oke. Ini teorinya aja ya. Teorinya, jadi kalau mau aplikasinya dulu.
Iya. Ini terlihat ini? Halo? Terlihat, Pak. Ya. Terlihat, Jadi Pak. ini kalor jenis. Nah, sekarang untuk contoh soalnya saya tidak singgung contoh soalnya. Nanti saya tugaskan mencari contoh soal. Saya bercerita saja tentang ini. Nah, eh, kita lihat. Ini kalor jenis ya. Suatu sistem. Taruhlah misalnya dia memiliki massa M, ya, dia memiliki massa M. Ya, ini ada kalor jenisnya. Ya. Ini ciri khas di dalam benda yang bermassa M ini. Nah, kalau mau diberikan kalor, tentu harus kita naikkan suhunya. Delta T artinya suhu awal sistem itu, kemudian kita berikan panas, ditandai dengan suhunya. Tapi ingat, panas dengan suhu beda ya. Panas itu bentuknya energi. Jadi, kalau kita berikan, jadi kalau delta T-nya adalah plus, akhirnya maksudnya suhu akhir dikurang suhu awal plus, maka sistem kita berikan kalor. Tapi kalau delta T-nya itu minus, nah, karena suhu akhir lebih rendah daripada suhu awal. Karena selalu suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, kalau minus berarti kalornya dilepas. Contoh yang diberi kalor, benda yang dimasak. Air mula-mula misalnya 25 derajat Celcius, dipanaskan sampai 60 derajat Celcius. Berarti delta T-nya kan plus, ya toh? Berarti kalornya meningkat, kalor yang diberikan. Tapi kalau suhu akhirnya rendah, berarti kalor yang keluar. Contoh, benda dimasukkan di kulkas, di freezer. Maka suhu akhirnya turun. Nah, maka delta T-nya minus. Berarti ada sejumlah Q yang keluar. Karena memang kulkas itu, freezernya, fungsinya adalah mengeluarkan kalor. Ya, mengeluarkan kalor. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat panci. Panci biasanya ada yang terbuat dari apa ya? Aluminium ya, panci itu. Ada aluminium panci kan? Nah, itu kan biasanya tipis ya. Tipis. Kalau jenisnya aluminium ya. Ini 0,22. Kalau besi 0,11, lebih kecil lagi. Lebih kecil. Silver. Kaca. Nah, biasanya mengapa ada C seperti ini? Karena ini dipakai untuk memanaskan dirinya sistem itu. Nah, dipanaskan. Jadi diharapkan setelah panas terpenuhi, maka kalor selanjutnya dipakai untuk meneruskan ke benda yang dimasak. Ya, nah, dipakai untuk meneruskan ke benda yang dimasak. Nah, sekarang kita biasa ya ada presto. Coba perhatikan
bahan presto itu sendiri. Tentu beda dengan panci biasa. Pertama dulu dia tebal, ya kan? Dia tebal. Dan kalau dipakai untuk memasak daging itu lebih cepat remuk. Mengapa? Karena bahan logamnya sendiri itu pada saat dipanaskan dia menerima panas banyak, kemudian ditransfer. Jadi yang pertama dulu menghangatkan tempatnya dulu dipanaskan, sehingga setelah itu selebihnya dipakai untuk memanaskan isi yang dipanas. Setelah itu begitu dimatikan masih ada kandungan panas pada dirinya sistem itu untuk dipakai meneruskan ke benda itu. Nah, beda dengan panci-panci biasa, begitu selesai berhenti juga. Karena apa? Ya, kecil untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Meneruskan panas dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana dengan panci kaca? Apakah kaca itu isolator? Ya, isolator artinya pengantar panas yang buruk. Nah, tapi kenapa ada panci dari kaca? Nah, dia dibuat dari kaca pancinya, walaupun memang sifatnya adalah isolator buruk, tetapi panci itu tipis, ya tipis. Nah, kalau tipis, panas yang dari luar masuk ke dalam makanan, dalam wadah kaca itu yang mengantar di situ, yang menyampaikan panasnya dari dinding luar kaca ke dalam, itu adalah lompatan energi. Lompatan energi. Jadi dia bukan mengalir seperti di logam, tidak, tetapi terjadi lompatan-lompatan. Karena gap antara tingkatan bawah dengan tingkatan atas itu agak jauh dibanding dengan logam. Kalau logam mengalir aja elektronnya. Tapi kaca itu terjadi lompatan. Tapi harus tipis. Karena kalau tebal, gapnya terlalu besar juga sehingga tidak bisa. Nah, jadi di sini kaca dibolehkan karena posisinya tipis. Jadi lompatan elektron masih teratasi. Mengapa dibuat kaca? Supaya mudah dilihat isinya. Jadi tidak selalu dibuka-dibuka. Karena biasa ada orang masak itu dikit-dikit dibuka, dikit-dikit dibuka. Padahal bahayanya kalau dibuka, itu tekanan di dalam menjadi turun. Ya, menjadi turun. Padahal di dalam rumus gas ideal, P, V sama dengan nRT. Artinya tekanan berbanding lurus dengan suhu. Jadi kalau suhunya tinggi, tekanannya juga tinggi karena volumenya tetap, ya. Nah, kalau suhunya tekanannya tinggi, suhunya ikut tinggi, berarti cepat meremukkan, ya, atau mendidihkan kalau air panas. Tapi kalau kita buka, berarti sistem itu menyesuaikan tekanan dengan lingkungannya. Lambat panas. Mengapa? Karena misalnya air mendidih 100 derajat Celcius itu pada tekanan 1 atmosfer. Pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kalau kita memasak di panci, kalau pancinya kita tutup, itu tekanannya naik. Dengan sendirinya kalau dia naik, maka suhu didihnya tinggi. Nah, kalau suhu didihnya tinggi, berarti bisa meremukkan benda-benda yang kita masak. Kalau itu berupa padatan. Kalau cair, mendidih begitu. Ya. Nah, makanya dibuat kaca supaya tidak perlu lagi dibuka-dibuka. Panci presto itu juga kalau ditutup itu dikunci rapat supaya jangan dibuka. Dan jangan membuka masih dalam keadaan panas karena tekanannya tinggi. Kalau tekanannya tinggi dibuka, maka terjadi semburan yang bisa
menyebar ke segala arah, termasuk ya kalau ada orang di sekitarnya kena ya kulitnya berubah. Apa jadi orang Belanda? Enggak. Paling apa ya? Ya ke dokter lah, terbakar kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi makin tinggi tekanan, titik didihnya makin tinggi juga. Nah, makin tinggi. Makin turun tekanan, titik didihnya juga makin rendah. Nah, pertanyaan saya, bisakah air mendidih pada 0 derajat Celcius? Itu pertanyaan Bapak. Ada yang menjawab? Halo? Izin jawab, Pak. Ya. Untuk saya sepertinya air tidak bisa mendidih, Pak. Karena titik didih air adalah 100 derajat Celcius, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Yang lain? Kan rumus gas ideal. P, tekanan, P, volume sama dengan nRT. Bukan Pak RT ya. N jumlah molekul, R konstanta, T temperatur. Artinya berbanding lurus antara suhu dengan tekanan. Tekanan naik, suhu naik. Tekanan turun, suhu turun. Kan begitu. Kalau tekanannya 1 atmosfer, maka suhu air mendidih 100 derajat Celcius. Kalau saya turunkan tekanannya, berarti didihnya juga ikut turun toh. Kalau saya naikkan, ikut naik juga. Nah, kalau saya turunkan terus, bisakah titik didih ini menjadi 0? Bisa, Pak. Bisa. Karena rumusnya berbanding lurus. Gitu. Pertanyaannya panas enggak? Kan itu yang jadi problem. Kan saya bertanya cuma mendidih. Ya, apa itu mendidih? Nah, itu dulu. Karena di sini Anda terpengaruh kata mendidih dan selalu harus panas. Iya kan? Padahal mendidih itu bukan. Tidak mesti panas. Pernah masak air kan? Pernah masak air. Pernah, Pak. Bisa membedakan mana air yang mendidih dengan tidak? Bisa, Pak. Bisa. Apa ciri-cirinya mendidih? Ada bubuk-bubuknya, Pak. Oh, mendidih ya, Pak. Belum keluar asap tuh deh. Bukan asap, uap. Oh iya, uap, Pak. Maaf. Ada gelembung. Ya toh? Ada, Pak. Nah, Ya, jadi ada mendidih adalah terjadinya gelembung-gelembung dalam cairan menuju ke permukaan. Itu namanya mendidih. Apakah harus 100 derajat Celcius? 100 derajat Celcius kalau tekanannya 1 atmosfer. Tapi kalau tekanannya kurang, berarti mendidihnya juga kurang dari 100. Makin turun, suhunya juga makin turun. Jadi bisa 0? Bisa. Karena mendidih itu hanya ditandai adanya gelembung yang keluar. Gelembung uap. Isinya itu uap air itu. Kalau kita masak air. Gitu kan? Jadi bisa. Tapi ingat, rumus ini hanya berlaku di ruang tertutup. Jadi rumus gas ideal itu PV sama dengan nRT itu hanya berlaku dalam ruangan tertutup. Tidak berlaku di ruang
terbuka. Kalau di ruang terbuka berbanding terbalik. Ya. Tekanannya tinggi, suhunya rendah. Suhunya tinggi, tekanannya rendah, gitu. Jadi rumus gas ideal itu hanya berlaku untuk di ruang tertutup, bukan untuk di ruang terbuka. Nah, dari rumus itu juga kita bisa menjelaskan terjadinya angin darat dan angin laut karena faktor perbedaan tekanan. Mengapa perbedaan tekanan? Karena ada perbedaan suhu. Tekan, menekan, arti mendorong. Kan begitu. Oke. Nah. Oh. Ya, ini nah, ini adalah satu. Nanti saya kirimkan bukunya ini ya. Halo? Baik, Atau Pak. sudah punya buku ini? Baik. Sudah punya bukunya ini? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Jadi saya meminta kepada Anda semua buat ringkasannya. Kalau buat ringkasannya itu ringkasannya di sini aja. Jadi ini energi internal ya delta U-nya, tapi bukan untuk ini karena ini gas ideal. Kapasitas panas ini, kalor jenis, kalorimeter, kalor laten, hukum pertama termodinamika. Contoh soalnya ada ya, ada contoh soal. Kemudian penerapan hukum pertama termodinamika, menghitung kerja ini pada setiap proses. Tapi enggak sejauh ini. Soalnya enggak sampai di sini ya. Contoh soal yang mudah-mudah aja ya. Kemudian saya bercerita tentang anomali air. Tentang anomali air ya. Apa itu? Anomali air. Siapa yang ingat apa itu anomali air? Ya, kenapa Aulia? Anomali air. Halo? Anomali air. Izin coba, Pak. Ya, silakan. Perkenalan, nama saya Nur Jasmin. Anomali air itu ketidakaturan air dalam proses menyusut dan memuai, Pak. Kalau tidak saya ingat. Kalau baru kalimat itu belum mengarah ke belum terang benderang. Yang jelas begini, secara umum semua benda kalau dipanaskan memuai, nah, gitu ya. Semua benda kalau dipanaskan memuai, dan kalau diturunkan suhunya menyusut. Itu umumnya semua benda. Nah, air beda. Pada 0 derajat Celcius, begitu dinaikkan suhunya sampai 4 derajat Celcius, justru menyusut, bukan memuai.
Nah, di situ anomalinya. Karena dinaikkan suhunya dari 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, justru volumenya menyusut. Nanti setelah 4 derajat Celcius lebih, baru volumenya bertambah. Nah, itu dikatakan anomali. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya, karena molekul-molekul air itu di dalam molekul-molekulnya ada ruang-ruang di dalam molekul air, ada ruang kosong. Nah, pada saat suhunya dinaikkan, molekul-molekul air itu karena suhunya dinaikkan mencair, pecah. Nah, karena pecah mengisi ruang-ruang kosong itu. Karena mengisi ruang-ruang kosong akibatnya umumnya secara umum volumenya menyusut. Begitu. Nah, nanti setelah terisi semua di suhu 4 derajat Celcius, begitu dinaikkan lagi suhunya, barulah dia mengembang, memuai. Nah, gitu. Jadi dia molekul-molekulnya di situ antara 0 sampai 4 itu ada ruang-ruang kosong. Jadi pada saat dipanaskan, terisi di situ. Jadi kalau dia terisi berarti menyusut dulu. Nah, itu dikatakan anomali air. Cuma itu aja ya, karena kalau kita berbicara anomali cuma dia aja yang begitu. Yang lainnya secara umum mengikuti yang lain. Nah, Anda di dalam laboratorium tentu sering menggunakan gelas ukur. Ya kan? Bahannya dari Pyrex. Nah, gelas ukur itu bahannya dari Pyrex, artinya tahan dengan suhu tinggi. Itu artinya, jadi bahannya itu tahan dengan suhu tinggi. Jadi kalau diberi suhu yang tinggi, dia belum pecah. Beda dengan cangkir-cangkir yang ada di rumah, tempat bikin teh atau bikin kopi. Nah, pernahkah Anda mengalami peristiwa suatu gelas yang dari kaca, begitu diberikan air panas, pecah? Pernah mengalami peristiwa itu? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Kenapa pecah? Ada yang bisa jawab? Karena terlalu panas, Pak. Suhu terlalu tinggi. Pemuaian tidak merata. Ya, siapa itu? Devita. Ya, Pak. Nah, Devita. Jadi pemuaiannya tidak merata. Jadi kalau dia merata, enggak. Ya. Ataukah terjadi perubahan suhu mendadak? Nah, gitu. Jadi tidak merata atau mendadak. Misalnya, kenapa tidak merata dulu? Karena gelas itu tebalnya tidak merata. Kadang tebal agak di bawah, ya kan? Nah, di atas agak tipis. Kalau gelas Pyrex hampir semua sama tebalnya. Jadi merata. Nah, yang kedua, tidak terjadi perubahan suhu mendadak. Biasanya yang pecah itu, misalnya kita baru saja menjadikan wadah es batu, ya kan? Nah, begitu es batunya dibuang, masih keadaan dingin, tiba-tiba diberi air panas, maka terjadi perubahan suhu yang mendadak. Nah, mendadaknya di sini tidak merata. Nah, tidak merata menjadi mendadak, dan tidak meratanya misalnya semuanya mengalami kenaikan yang sama. Itu tidak mendadak, namanya itu merata. Tapi ini tiba-tiba ada yang panas, ada yang dingin, biasanya di situ pecah. Ya. Itu.
Ya, tentu tidak semua cangkir begitu ya, tapi ada juga memang cangkir yang disesuaikan dengan harganya yang seperti itu. Tapi kalau gelas Pyrex, gelas ukur Pyrex memang tahan karena memang dirancang untuk ya jenis kacanya ya yang sudah bagus seperti itu ya. Devita Nirmala tadi ya. Oke. Ada komen? Ada komentar atau pertanyaan? Silakan bertanya. Halo. Yang penting sebagai orang yang berkecimpung di farmasi, perlu juga Anda ketahui bahwa panas itu bisa berpindah dengan cara ada konduksi, ada konveksi, dan ada secara radiasi. Ya, konveksi di sini berpindahnya melalui aliran cair, zat cair. Jadi kalau kita panaskan air, di sudut yang lain, di posisi lain akan panas karena mengalir, ada airnya mengalir ke sana. Atau konduksi itu pada benda padat, jadi mengalir melalui benda padat, itu panas. Nah, sedangkan radiasi itu tanpa medium. Jadi kalau air dengan benda padat itu medium, tapi kalau radiasi tanpa medium. Ibaratnya cahaya matahari, ya, kita terasa panas karena itu adalah radiasi. Ya, jadi kita merasa panas. Ataukah kita berada di dekat api unggun, itu panas kita ya, itu radiasi itu. Tapi kalau kita pegang batang besi yang ujungnya dipanasi, kemudian kita pegang ujung lainnya, ya lama-lama menjadi ikut panas. Itu adalah konduksi. Nah, oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau konveksi cair di cairan. Oke. Ada komentar dulu? Kalau ada komentar silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada. Indonesia cari. Ini masih nampak ini ya? Masih, Pak. Oke. Biasanya kan ada benda-benda, wadah-wadah yang bisa tahan panas, ya kan? Kita di sini katakan tahan panas seperti termos ya. Termos. Kalau styrofoam itu panas juga tapi dalam posisi dingin.
styrofoam itu, ya. Jadi kita mempertahankan dinginnya. Dingin itu sebenarnya panas juga, cuma suhunya rendah. Kita istilah suhunya rendah. Kita biasakan mengatakan panas karena kita berbicara pada suhu tinggi. Tapi dingin, panas itu sama aja ya. Suhu rendah, suhu tinggi itu adalah tetap panas karena panas itu adalah energi. Cuma biasanya kita membedakan kalau suhunya rendah ya kita mengatakan dingin. Berarti kalau misalkan apakah itu dingin energi? Iya. Dingin itu juga energi. Karena lawannya panas. Nah, kalau styrofoam itu mempertahankan energi yang suhunya rendah. Sedangkan termos mempertahankan energi yang suhunya tinggi. Nah, berarti kalau di termos biasanya ada rongga udara yang ada di dalam tempat itu yang bisa mempertahankan panasnya, yang tidak bersentuhan dengan bagian dinding luar. Ya. Kalau styrofoam itu langsung pada bendanya, styrofoamnya sendiri. Nah, di dalam styrofoam itu sendiri kalau kita perbesar itu sebenarnya ada rongga-rongga di dalamnya itu. Ada rongga-rongga. Kalau kita perbesar melihatnya. Nah, itulah yang membuat makin tebal makin bagus. Tapi tentu kalau kita mau pakai itu ya tentu agak mahal ya. Jadi kalau kita mempertahankan ya pakailah styrofoam yang bisa berlapis. Itu lebih bagus sebenarnya. Tapi biasanya kalau untuk jangka waktu pendek ya tidak perlu panjang, tidak perlu di double. Kecuali kalau untuk perjalanan jauh ya biasanya seperti itu. Kalau styrofoam kualitasnya rendah, tapi kalau styrofoam kualitasnya bagus, biar satu lapis saja masih bisa. Ya, yang penting benda itu diberi ya alat pendingin, misalnya es yang banyak. Contoh misalnya pengiriman ikan antar benua. Ya, kalau kita lihat itu, ya berarti ikannya itu diisi es, ya kan? Diisi es, kemudian di luarnya juga diisi es, kemudian dibungkus plastik, kemudian di styrofoam, kemudian dibungkus lagi karton. Oh, sudah. Tahan mungkin seminggu dalam perjalanan. Nah, biasanya kalau pesawat dari pengiriman seperti itu khusus Anda lama itu. Tidak mengikuti antrian yang terlalu panjang. Karena memang barang-barang khusus. Oke, seperti itu. Itu jadi saya hanya menjelaskan tidak semua kita belajar fisika harus selalu ada rumus, enggak ya. Jadi tidak selalu ada contoh soalnya, nanti tidak selalu ada berhitung, enggak. Nah, soal-soalnya seperti yang saya ceritakan nanti ya bisa saja begitu. Oke. Jadi untuk termo mungkin itu berikutnya bisa kita masuk pada ini September ya. Materinya apakah kita masuk ke mekanika atau masuk ke optik dulu ya. Masuk ke optik dulu, kita berbicara optik. Nah, nanti persoalan urutannya tidak ada masalah karena tidak bergantung optik dengan termo pisah. Termo dengan listrik pisah. Termo dengan fisika inti pisah, tidak ada masalah ya. Mana duluan. Mengapa? Karena ini
hanya pengulangan waktu Anda di SMA dulu. Oke, kalau gitu cuma sampai di sini aja. Kita nggak usah terlalu lama.